Halo, selamat pagi Rere, Olive, dan Enzen. Apa kabar hari ini? Semoga Mister menjumpai anak-anak Mister semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Mister minta maaf ya, karena Mister mengganggu waktu liburan Rere, Olive, dan Enzen ya. Karena harusnya hari ini kan kita libur Lebaran ya. Nah, Jumat kemarin harusnya kita belajar materi terakhir, tapi ternyata di sekolah ada kegiatan perlombaan sehingga kita terhambat untuk mempelajari materi terakhir. Ya, materi kita yang terakhir adalah tentang kejujuran dan keadilan. Ya, Mister berharap kalau Rere, Olive, dan Enchen punya waktu luang silahkan menonton video ini, kemudian juga belajar materi kita yang terakhir ini sebagai persiapan kita dalam menghadapi penilaian akhir semester. Juga lebih dari itu, kejujuran dan keadilan yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi yang akan dilakukan oleh Rere, Olive, dan Enchen dalam kehidupan setiap hari. Adil dan jujur menjadi pegangan bagi Rere, Olive, dan Enchen untuk menjalani kehidupan setiap hari bagaimana berlaku adil dan jujur. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat yang telah kami terima. Berilah hati yang jujur agar kami dapat bertindak lebih adil dalam kehidupan kami sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Rere, Olive, dan Enchen, adil dan jujur itu pastilah sudah sering dilakukan oleh Rere, Olive, dan Enchen ya. Hanya mungkin kita kurang paham apa itu adil dan jujur. Ya. Jujur itu berarti mengatakan apa yang sebenarnya. Ya, apa yang sebenarnya. Apa adanya, apa yang terjadi, atau sesuai dengan apa yang kita lihat misalnya, apa yang kita dengar itu yang kita katakan, itu jujur. Kalau adil berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Ya, memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Entah kepada orang lain ataupun kepada kita sesuai dengan hak kita. Misalnya, kalau kita sudah belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, hak kita adalah memperoleh nilai yang baik. Ya. Nah, kejujuran dan keadilan ini berhubungan dengan orang lain dan dengan diri sendiri, ya, terutama dengan diri sendiri ya. Orang yang jujur akan memperlakukan orang lain juga secara adil. Karena kenapa? Dia tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Ya. Dia jujur maka dia perlakukan orang lain secara adil. Nah, dalam kitab suci itu ada cerita juga tentang Ananias dan Safira yang akan kita lihat nanti ya dalam kitab suci. Kitab suci. Bagaimana mereka berlaku tidak jujur. Nah, diharapkan kita itu tidak mengikuti contoh Ananias dan Safira yang tidak jujur. Mereka tidak jujur. Ada akibatnya, ada akibatnya karena mereka nggak jujur. Akibatnya adalah mereka mengalami kematian. Ya, mereka mengalami kematian. Kematian akibat ketidakjujuran mereka. Mungkin saja kalau kita nggak jujur bukan akibatnya adalah kematian, tetapi kita akan dijauhi oleh orang. Nah, kita pasti tahu apa akibatnya kalau kita nggak jujur. Pasti kita memperoleh penilaian yang kurang baik dari guru, juga yang berikut kita pasti dijauhi oleh teman-teman kita. Nggak usah tuh bergaul sama itu nggak jujur itu nggak jujur. Atau kita berlaku tidak adil. Wah, si kawan ini tidak membagi dengan adil, saya nggak mau lagi berkawan dengan dia. Kita pun pasti akan dijauhi oleh orang. Ya. Nah, di dalam buku kita itu ada cerita tentang anak kecil penjajah kue, ya, anak kecil penjajah kue dan kejujuran anak kecil penjajah tisu. Jadi, Mister ceritakan secara singkat, anak kecil penjajah kue di sini bagaimana usaha kerasnya untuk mendapatkan uang. Dia tidak mengharapkan belas kasihan dari orang, tetapi bagaimana usaha dia untuk bekerja untuk menghasilkan uang. Ya,
Kita bisa melihat dari teladan dari anak kecil ini, bagaimana dia punya usaha yang sangat keras dibarengi dengan kejujuran yang dimilikinya. Ya, pasti kalau kita bekerja dengan giat dan memperoleh hasil, pasti kita lebih puas dengan apa yang kita kerjakan. Ya Rere, Olive, ya Ensen ya. Nah, yang berikut tentang kejujuran anak kecil penjajah tisu. Nah, dalam cerita ini kalau kita membaca ya, Rere, Ensen dan Olive, Mister minta kalian membaca juga di dua cerita ini. Ini cerita yang sangat bagus. Ya, bagaimana dua anak kecil tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mereka menjual tisu, harganya adalah 2.500. Kemudian ada seorang gadis memberikan mereka 10.000, tetapi mereka tidak punya uang kembalian. Mereka berusaha bagaimana caranya mendapatkan uang kembalian untuk si gadis itu. Walaupun si gadis itu sudah ikhlas memberikan uang 10.000 itu untuk mereka. Tetapi mereka nggak mau. Mereka nggak mau menerima apa yang bukan hak mereka. Mereka berusaha sangat keras untuk mengembalikan uang itu. Ya, kalau misalnya kalian membaca ya Ensen, Olive dan Rere, kalian membaca kejujuran anak kecil penjajah tisu, itu kita pasti sangat tersentuh. Kok anak ini begitu sangat gigih. Nah, Mister berharap kita bisa mengikuti teladan dari dua cerita ini. Bagaimana usaha yang keras untuk mendapatkan hasil, ya, dibarengi dengan kejujuran. Juga berikutnya adalah tentang dua anak yang menjual tisu ini. Ya, bagaimana mereka selalu jujur, ya, lalu menerima apa yang menjadi haknya. Itulah yang prinsip keadilan tadi. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat tentang cerita Ananias dan Safira. Mister berharap kita baca mengikuti ya, baca sama-sama ya. Ananias dan Safira, Kisah Para Rasul ya, di dalam kurung itu BDK KIS 5 ayat 1 sampai 11 itu dibaca, bandingkan Kisah Para Rasul itu dalam kitab suci, Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11 ya. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mendustai itu artinya berbohong ya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Artinya dia menjadi mati ya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu ya, mengapani mayat Ananias tadi, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah Ananias, istrinya tadi. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka rebahlah perempuan itu seketika lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ya, perempuan tadi menjadi mati juga mengikuti suaminya Ananias. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya.
Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, dari kisah ini Ananias dan Safira itu menjual sebidang tanah. Kalau mereka mengatakan bahwa Rasul Petrus ini setengah kami serahkan ke Rasul Petrus, setengah kami simpan untuk kehidupan kami, mungkin tidak akan mengalami kematian. Tetapi mereka berbohong kepada Petrus. Nah, Santo Petrus mengatakan, bukan pada manusia kamu berbohong atau berdusta, tetapi kepada Tuhan. Kamu merencanakan yang jahat. Kamu mengatakan bahwa sekianlah kamu jual, dengan harga segitu kamu jual. Padahal ternyata kamu jual lebih besar dari itu. Ya, Petrus tahu. Kenapa Petrus tahu? Karena dibisikin oleh Roh Kudus. Nah, kita mungkin saja tidak seperti Ananias dan Safira ketika berbohong langsung mengakibatkan kematian. Kematian dalam arti fisik. Tetapi kita bisa juga mengalami kematian juga, ya. Kematian dalam arti kita dijauhi oleh orang lain. Ya, kematian dalam hal persahabatan dengan orang lain. Orang akan ini orang yang nggak jujur nih, nggak usah dikawani, nggak usah bergaul dengan dia. Rere itu nggak bagus tuh, Olive itu nggak bagus tuh, atau Ensen itu nggak jujur tuh, nggak usah bergaul sama dia. Akhirnya yang ada adalah kita mengalami kesepian, teman-teman menjauh dari kita. Ya. Perumpamaan yang berikut, ya, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan tanah, ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu untuk menggenapi upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi upahnya adalah 1 dinar 1 hari. Kira-kira itu pagi hari, ya. Lalu kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya lagi ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ya, itu jam 9. Lalu pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Dia mengajak orang-orang yang menganggur untuk bekerja di kebun anggurnya. Kira-kira ini lebih lama lagi. Kira-kira pukul 5 petang, jam 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ya, sudah berapa? Ada yang pagi hari jam 9, lalu jam 12, jam 3 dan jam 5. Ya. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ya, 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau? Bukankah kita telah sepakat sehari sedinar? Atau sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah." Karena kita sudah sepakat tadi kan katanya. "Aku mau memberi kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau?
karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, Rere, Ensen, dan Olive, kita lihat dari cerita ini mungkin bagi kita dalam pikiran manusia nggak adil nih. Tuan tanah tadi nggak adil. Kenapa? Masa orang yang datang jam 5 dibayar satu dinar, sedangkan orang yang bekerja dari pagi juga 1 dinar? Nggak adil nih. Tetapi ingat bahwa mereka sudah sepakat. Mulai dari orang yang pertama tadi itu, paling pagi itu, mereka sudah sepakat. 1 hari 1 dinar. Tuan tanah tadi tidak berlaku tidak adil, dia berlaku adil kok. Ya kan? Sesuai dengan kesepakatan. Dia juga jujur memberikan apa yang menjadi hak sesuai dengan omongan dia, kesepakatan mereka di pagi hari itu. Tetapi bahwa kemudian orang-orang yang terakhir dibayar juga demikian, itu karena Tuhan itu punya hati yang baik. Dia murah hati. Ya, dia murah hati. Artinya, ya keadilan menurut Tuhan seperti itu. Tuhan yang murah hati memberikan kita sesuai dengan kemurahan hati dari Tuhan. Baik kita yang berdosa, baik kita yang tidak berdosa, kita memperoleh upah juga. Kita memperoleh upah di hadapan Tuhan. Nah, kita tidak boleh saling menghakimi. Oh, kamu nggak adil. Oh, kamu nggak jujur. Mungkin di hadapan manusia, ya Rere, Olive, dan Ensen, mungkin kita melihat orang ini nggak jujur, akibatnya adalah dijauhi. Di hadapan Tuhan juga kita akan mempertanggungjawabkan perilaku hidup kita, ya Rere, Olive, dan Ensen. Kalau kita nggak jujur, kita nggak adil, kita akan mempertanggungjawabkan ke perbuatan kita. Ya, itulah yang dinamakan dengan dosa. Kalau kita melakukan apa yang tidak adil, apa yang tidak jujur, itu yang dinamakan dengan dosa, melawan perintah Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya di kelas 4 atau di kelas 3 bahkan kita sudah belajar tentang 10 perintah Allah. Kalau kita melawan perintah itu, termasuk salah satunya adalah adil, ya, termasuk di dalamnya juga adalah jujur. Kalau kita tidak melakukan itu, otomatis kita melawan perintah Tuhan. Nah, ketika kita melawan perintah Tuhan, itu yang dinamakan dengan dosa. Nah, ketika kita berbuat dosa, kita memperoleh ganjarannya di akhir nanti, ketika kita menghadap Tuhan. Ya, Rere, Olive, dan Ensen, Mister berharap apa yang kita pelajari hari ini, jujur dan adil, itu menjadi pegangan bagi Rere, Ensen, dan Olive untuk berlaku adil dan jujur. Berlaku adil dan jujur itu pertama-tama untuk diri kita sendiri, supaya tidak dijauhi oleh orang lain. Yang kedua, berlaku adil dan jujur itu adalah perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Maka kita berlaku adil dan jujur itu kita mengikuti perintah Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, toh akhirnya kita pasti akan mendapat ganjaran juga. Orang yang berlaku baik pasti akan memperoleh ganjaran yang baik. Orang yang berlaku tidak baik akan memperoleh ganjaran atau imbalan nanti adalah kurang baik juga, ya. Ya, Rere, Olive, Ensen. Baik. Jujur, ya, kita lihat di halaman 68, jujur adalah sikap yang tulus dan tidak curang, baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga Tuhan. Jujur berarti antara suara hati, antara perkataan kita dan perbuatan kita itu sama, ya, selaras. Artinya sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan apa yang mau kita ungkapkan, itu artinya jujur. Sesuai dengan kita tidak memutarbalikkan atau berbicara tidak, padahal kita tahu mana yang benar. Ya, jujur itu artinya mengatakan yang benar. Jujur itu adalah sikap yang penting. Karena kenapa? Bisa membuat orang lain itu menjadi percaya atau tidak percaya kepada kita. Kalau kita nggak jujur, ya pasti orang lain tidak akan percaya. Tapi kalau kita jujur, pasti orang lain akan percaya kepada kita. Nah, kita juga pasti akan bisa bergaul dengan siapa saja ketika kita bertindak jujur.
Nah, adil itu menghormati dan menghargai orang lain sebagai ciptaan, ya, tanpa membedakan suku, agama, kelompok masyarakat. Berbuat adil berarti melindungi hak orang lain. Adil itu berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya, ya. Nah, pastilah kita, Rere, Olive, dan Vincent pasti punya pengalaman. Entah itu berlaku jujur atau berlaku tidak jujur, entah itu berlaku adil ataupun berlaku tidak adil. Nah, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak adil atau tidak jujur, di samping kita memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki sikap kita yang tidak adil dan tidak jujur itu, kita juga harus minta maaf kepada siapa kita berlaku tidak adil dan tidak jujur. Misalnya kepada orang tua kita, kalau kita berlaku tidak adil atau tidak jujur, kita minta maaf. Kepada guru, kepada teman kita minta maaf kepada mereka. Ya, itu saja hari ini pelajaran yang terakhir, ya, kejujuran dan keadilan. Mister berharap Rere, Olive, dan Vincent bisa memahami, tetapi kemudian tidak hanya dengan pemahaman, ya, dipraktekkan juga di dalam kehidupan setiap hari. Ya, Rere, Olive, dan Vincent. Nah, untuk evaluasi, Rere, Olive, ya, Vincent bisa mengerjakan evaluasi, tapi Mister nggak menuntut untuk dikerjakan karena sekarang kalian lagi libur. Kalau misalnya ada waktu boleh dikerjakan sebagai pemahaman tambahan untuk Rere, Olive, dan Vincent. Lalu kalau misalnya mau dikirim ke Mister, tetap dikirimkan supaya Mister bisa mengoreksi tuh. Oh, ini Rere, Olive, Vincent ini salah nih, boleh diperbaiki. Karena soal-soal ujian nanti penilaian akhir semester Mister ambil dari latihan-latihan soal di buku kita, ya. Oke, itu saja pelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktunya, ya. Mister minta maaf mengganggu waktu liburan kalian, ya. Oke, selamat pagi. Dadah.